Ya, ahlan, Masya Allah, Banjarmasin. Saya ke Banjarmasin terakhir kali ketika masih SMP ke Banjarmasin. Berarti Tahun sudah puluhan tahun yang lalu. tahun berapa itu tuh? Kenapa, Bapak? Tahun kurang lebih tahun berapa itu? 97, 98 kalau nggak Oh, salah. 97 98 nggih nggih nggih. Ke Martapura, ke Pasar Terapung. Oh iya. Subuh-subuh pasar terapungnya atau sebelum subuh biasanya, Ustaz? Oh, kita datangnya saat itu duha, udah agak siang. Oh, kesiangan. Nggih nggih nggih. Nggih. Udah mulai bubar. Jalan-jalannya sama orang tua atau Iya, rame-rame? ada keluarga saya dulu yang dapat sama orang Banjarmasin, Pak. Ada kakak sepupu saya dapat orang Banjarmasin. Oh. Nah, dan kami mengantar saat itu pakai kapal saya dari Semarang, kapal Binaya. Oh iya betul. Kapal, naik kapal Iya. tahun 90-an masih kapal. Iya. Sekarang kapal masih ada Ustaz, tapi sudah jarang orang naik kapal. Banyaknya cuman ke Oh, Surabaya sekarang. oh Kalau iya. Semarang kan 24 jam ya Ustaz dulu ya? Iya, betul. Naik kapalnya malah berkesan kan perjalanan saat itu hampir berapa jam gitu, berapa 10 15 jam atau berapa itu. Oh iya. Kita mulai kajian kita, Bapak di Jumat dulu dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi saya Muslih, ini Ketua Takmir Masjid eh, Muhammadiyah Sungai Miai. Ini Masjid Muhammadiyah yang salah satu yang terlama di Kota Banjarmasin. Jadi masjid ini Oh gitu. nggih, sekitar tahun 50-an didirikan. Jadi masih Oh, dalam Masya Allah, Ustaz. bentuk Saya dulunya. juga datang dari kultur keluarga Muhammadiyah. Bapak saya Muhammadiyah. Nggih. Ya. Ya, mungkin karena ini terus terang pertama kali kita lakukan online, jadi kita sudah ini kan juga sebarkan, eee, namun memang belum banyak yang hadir, tapi ini juga kita apa, kita rekam Pak Ustadz, nanti kita tayangkan, mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik bagi, pelaksanaan, online seperti ini, sehingga di hari-hari depan kita bisa akan menjadi lebih baik. Padahal Pak Ustadz Amin. kita mulai aja kira-kira mungkin untuk menghemat waktu, karena di sini kebetulan jam 12 atau jam 11.27 itu WIB, waktu WIB, waktu Indonesia bagian barat sudah azan Jumat zuhur. Ya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita menyapa Masjid Muhammadiyah di Banjarmasin. Ini walaupun perdana ya secara online yang diselenggarakan oleh masjid dan ini disiarkan secara live di masjid. Nah, ini merupakan salah satu metode dakwah yang mungkin banyak masyarakat kita belum terbiasa dan belum familiar. Tapi tidak apa-apa ya, ini merupakan salah satu terobosan dari pengurus masjid dan ini merupakan satu terobosan yang kita memberikan respek dan juga melahirkan harapan semoga ke depannya ini menjadi salah satu wasilah dan menjadi salah satu metode dari kebuntuan banyak masjid ketika belum bisa berjumpa dengan para ustadz yang tempatnya saling berjauhan antara satu ustadz dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Kadang-kadang pertemuan itu tidak selalu harus offline secara langsung, tapi ketika memang idealnya offline itu belum mampu kita peroleh, ya setidaknya kita memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan di dalam menimba ilmu. Kalau tidak ada akar, rotan pun jadi. Dan senang sekali kita mendapati ini merupakan salah satu terobosan masjid
Semoga Allah memberkahi kepada seluruh para pengurusnya dan memberikan kebaikan kepada seluruh para jamaahnya. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa menjadikan kita tetap bersemangat pada Ramadan kita. Dan tentunya yang paling penting kalau kita sudah menginjakkan kaki pada hari yang ke-16 Ramadan, jangan lupa kita harus terus memperhatikan kualitas kita di dalam kita beribadah dan melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Jangan hanya fokus kepada targetnya tetapi lupa bagaimana memaksimalkan kualitas yang harusnya kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena kita harus ingat apa yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amali asyadu ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang yang senantiasa memperhatikan bagaimana amal kalian diterima, maka perhatian kalian kepada apa yang bisa menjadikan amal itu diterima itu jauh lebih besar dari perhatian kalian dari sekedar menambah target dan menyelesaikan kuantitas. Nah, banyak di antara kita memiliki target-target di bulan Ramadan dan kita tentunya juga senang target itu perlu ketika kita di bulan Ramadan. Tapi kalaulah perhatian kita kepada target itu lebih besar daripada kualitas kita untuk menjadikan Ramadan ini diterima, nah ini tentunya adalah salah. Karena kita harus paham, perusahaan besar tidak akan pernah menjadi perusahaan besar kecuali karena quality controlnya. Adidas tidak akan pernah menjadi Adidas yang terkenal kecuali karena ketatnya mereka memiliki kualitas kontrol ketika sebelum produk itu dilemparkan ke masyarakat. Nike tidak akan pernah menjadi Nike yang terkenal kalau dia tidak memiliki quality control. Maka ini pula yang menjadikan kita, kalau kita termasuk di antara yang berjumpa dengan Ramadan, jangan hanya fokus kepada targetnya, tetapi juga sangat kita perhatikan. Bagaimana quality control pada ibadah kita. Banyak-banyaklah berdoa. Kalau sudah hari yang ke-16 semacam ini, banyak-banyaklah berdoa sama Allah. Semoga Allah terima seluruh ketaatan kita dari semenjak hari pertama Ramadan sampai menginjakkan kaki di hari ke-16 Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal yang kami lakukan di bulan Ramadan. Karena itulah hajat yang paling besar kita butuhkan, bagaimana amal kita diterima. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena kualitas kehidupan kita justru terletak bagaimana kita bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapapun yang dia bersyukur, dia sedang berterima kasih kepada dirinya. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain, yang salah bukan apa yang baru kita dapatkan. Tetapi yang salah ketika kita tidak pernah bersyukur terhadap apa yang telah kita jumpai. Sikap hidup seorang mukmin itu cuma dua. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Ya kalau kita mendapatkan kehidupan kita penuh ujian, ya sabar. Sabarmu itu tanpa tepi. Tapi ketika kita mendapatkan kelapangan, ya bersyukurlah. Dan bersyukur itu tidak pakai syarat. Syukur itu tidak pakai tapi. Syukur nanti kalau sudah umroh. Syukur nanti kalau sudah punya mobil. Tidak usah gitu. Syukur itu tanpa tapi. Karena kita paham, tidak ada makna yang kita peroleh kecuali dengan kita bersyukur. Seiring dengan waktu, kita tentunya akan mendapati kita ini lebih membutuhkan kelapangan daripada sekedar kemewahan. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya sekedar kepuasan. Kita ingin mendapatkan kecukupan, bukan hanya sekedar angka-angka rupiah yang begitu banyak. Karena sesungguhnya di situ kita paham, kecukupan, kelapangan, itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali adalah dengan memperbaiki konsep kita bersyukur kepada Allah pada kehidupan yang kita jalani. Semoga kalau ada di antara jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau ada di antara kita yang sedang diberikan kelapangan, semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur tanpa tapi. Kalau ada di antara kita yang sedang diberikan oleh Allah kesulitan dan ujian, semoga kita memberikan kesabaran tanpa tepi. Pada keduanya ada nilai kebaikan yang sangat besar.
Amin insyaallah. Kita tentunya memahami bahwasanya Ramadan itu setidaknya memiliki 4 karakter manusia ketika manusia itu menjalani Ramadan itu. Para ulama mengatakan ada tipe-tipe manusia ketika mereka menjalani Ramadan yang kita harus ketahui supaya kita mampu menakar posisi kita di mana. 4 orang tipe manusia ketika menjalani Ramadan itu adalah yang pertama, ada tipe manusia yang ketika menjalani Ramadan itu tidak ada rasa gembira, tidak ada sukacita, biasa banget. Ketika Ramadan itu datang, maka tidak merasakan kebahagiaan yang ada pada dirinya. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, tentunya wajib kita bertanya sama diri kita. Kalau Ramadan tidak bisa membuat saya bahagia, padahal Ramadan itu sedang dibukakan pintu surga, maka yang salah bukan pada Ramadannya, tetapi yang salah adalah dosa kita apa sampai kita tidak bisa bersukacita dengan datangnya Ramadan. Ya. Ini yang pertama. Ada tipe manusia yang kedua ketika menjalani Ramadan itu apa? Ada tipe manusia yang kedua. Mereka itu menjalani Ramadan, mereka senang. Mereka senang dengan datangnya Ramadan dan mereka bersemangat. Tetapi semangat mereka pada Ramadan hanya bertahan pada 5 hari pertama atau 10 hari pertama. Setelah itu semangatnya turun, drastis, terjun bebas. Sampai akhir Ramadan tidak ada lagi semangat yang dia miliki sebagaimana hari pertama sampai hari kelima dan hari ke-10. Ini ada tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga, ada orang yang menjalani Ramadan itu ketika pada waktu Ramadan, maka dia naik pada 10 hari pertama. Maka sempat turun, beberapa saat itu sempat turun. Tapi naik kembali ketika mereka sudah mendapati 10 hari yang terakhir. Lalu semangatnya mereka hanya pada malam-malam ganjil. Pada malam ganjil dia semangat, pada malam genap tidak terlihat entah kemana dirinya. Itu yang ketiga. Ada yang keempat. Yang keempat itu adalah orang yang mereka menjalani Ramadan, mereka bersemangat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Setiap bertambah kelipatan 10 pada Ramadan yang datang, maka bertambah semangatnya. Makanya Ramadan yang cirinya diterima sama Allah itu apa? Kalau orang itu telah menjalani 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, kalau diterima sama Allah, semangat dia pada Ramadan yang ke-20 yang pertengahan atau yang ke tengah itu lebih besar daripada semangatnya pada 10 hari pertama. Dan orang ketika mereka mendapati 10 hari yang terakhir, maka semangatnya lebih besar daripada 20 hari pertama. Itu tanda Ramadan itu kalau diterima. Semangatnya semakin hari Ramadan semakin habis, semakin besar semangatnya. Untuk melakukan ketaatan pada bulan Ramadan karena dia sadar. Ramadan itu merupakan prime time. Ramadan itu merupakan sebuah prime time dari sebuah ketaatan. Tidak ada transaksi ketaatan dan tidak ada transaksi ibadah yang dilakukan manusia kepada Allah, kecuali yang paling besar itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dihargai ketika kita di bulan Ramadan. Makanya kita dapatkan ini tulisan ini, Ramadan itu prime time, Pak. Tidak ada satu bulan yang paling Allah cintai sebagaimana Allah mencintai bulan Ramadan. Tidak ada satu bulan Allah membebaskan manusia dari ancaman neraka kecuali adalah bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu bulan pemutihan. Di mana Allah memberikan ampunan begitu mudahnya, begitu gampangnya, dan begitu banyaknya. Ketika seseorang itu mereka mendapati Ramadan, maka Ramadan bukan hanya prime time ketaatan, tetapi Ramadan itu betul-betul luar biasa untuk menghapuskan dosa dan menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, makanya Ramadan itu bulan pemutihan. Itulah Ramadan. Yang mana kita tidak akan pernah dapati bahwasanya Allah memberikan grasi, Allah memberikan ampunan sebesar Allah memberikan itu kepada manusia ketika di bulan Ramadan. Makanya kita mendapati bahwasanya malaikat itu tidak suka sama orang yang mereka ketika menjalani Ramadan, ketika Allah sedang memudahkan manusia untuk mendapatkan ampunan, maka ternyata manusia justru nggak mendapatkan ampunan. Padahal Allah sedang betul-betul dermawannya untuk memberikan ampunan. Makanya malaikat itu berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah, Raghima anfun man adraka abawahi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali kalau ada orang ketika di bulan Ramadan, mereka itu keluar dari Ramadan
Man dakhala alaihi Ramadan summa insalakha falam yughfar lahu. Kalau ada orang ketika mereka memasuki Ramadan, kok sampai Ramadan itu selesai tidak diampuni oleh Allah, itu celaka. Loh kok bisa? Padahal Ramadan itu merupakan bulan ketika Allah betul-betul luar biasa memberikan door prize untuk mengampuni banyak manusia, dan tidak ada satu waktu yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman neraka sebagaimana Allah membebaskan manusia itu dari ancaman neraka sebagaimana di bulan Ramadan. Makanya tidak salah kalau kita menyimpulkan bulan Ramadan itu merupakan bulan pemutihan pada kehidupan manusia. Ini bulan pemutihan kita. Nah, setelah kita memahami ini, tapi kita juga sadar kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sadar bahwasanya semangat kita ketika kita di bulan Ramadan itu semangat kita tidak selalu melulu di atas permukaan, tapi terkadang semangat kita turun. Dan itulah yang disebut dengan futur. Futur itu kondisi ketika semangat kita mulai turun. Karena manusia itu terkadang cepat merasakan arti kebosanan dan kepenatan. Maka kita juga harus sadar diri bahwasanya Ramadan itu terkadang bisa mempertemukan kita dan kita bisa tersapa dengan futur. Yang mana hari-hari kita begitu berat untuk menjalankan tilawah tidak sebagaimana hari yang pertama ketika kita begitu bersemangat ketika Ramadan baru menyapa kita. Maka sebelum kita membahas apa yang harus kita lakukan ketika kita pada bulan Ramadan tersapa dengan futur, maka kita harus paham, futur itu tidak aib. Futur itu bukanlah sesuatu dosa, karena iman itu tidak selamanya terus berada di atas permukaan. Semangat itu karena sesungguhnya ibadah dan iman itu sebagaimana gelombang air lautan yang tidak selamanya di atas, terkadang di bawah, kadang di atas, yaitu fluktuatif. Makanya Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan tentang perkara bahwasanya manusia terkadang turun semangat imannya dan ketaatannya. Ketika Rasulullah mengatakan, Innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlufu kama yakhlufu thawb fasallallahu yujadidal imana fi qulubikum. Perumpamaan iman itu di hati kalian sebagaimana perumpamaan baju. Sebagaimana perumpamaan baju. Yang mana baju itu bisa bersih, bisa kotor, ya tergantung pemakaian kita. Kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor, karena banyak aktivitas yang kita lakukan. Dan Rasulullah membidik secara tepat bahwasanya iman itu ya kayak baju. Bisa bersih, bisa kotor. Ya tergantung pemakaian kita. Fas'alullaha yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah, kata Nabi, supaya Allah senantiasa memperbarui keimanan di hati kalian dan memperbarui ketakwaan kalian. Jadi yang sebelum kita bahas, apa yang harus kita lakukan kalau hari ini saya sudah mulai merasakan lemes, sudah mulai merasakan drop semangat kita di dalam kita melakukan ketaatan, karena sudah menginjak ke hari 16. Sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu bahwasanya futur itu merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dia tidak dosa, dia tidak aib. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari fitrah keimanan. Futur itu bisa menjadi sesuatu aib dan bisa menjadi dosa ketika futur itu dibawa sampai Ramadan selesai. Orang semangat di dalam Ramadan, pada waktu hari yang ke-10 dia drop, turun. Lalu dibiarkan itu turun terus sampai Ramadan selesai. Tidak ada satupun kata sapa dengan futur atau semangat yang lemah pada ketaatan. Kalau ada orang membiarkan futur, menikmati futur, sampai akhirnya hilang semua ketaatan yang harusnya dia lakukan pada sisa Ramadannya, sampai Ramadan selesai, dia tidak sama sekali bergerak ke atas kembali, sebagaimana hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga di awal Ramadan, maka itu menjadi dosa dan itu menjadi aib kalau kita membiarkan. Tapi kalau ada di antara bapak-bapak ataupun ibu yang ngomong, ya Allah, Ustaz, saya lagi turun semangat saya. Hari pertama saya membaca 5 juz, sekarang membaca 1 juz terasa berat, betul. Itu lumrah, tidak salah. Tapi harus segera dicari solusi dan obatnya. Maka setelah kita memahami bahwasanya ternyata Ramadan itu terkadang mempertemukan kita dengan futur, dan futur ini akan menjadi sebuah bumerang, akan menjadi sesuatu yang melukai kita di Ramadan kalau kita membiarkan futur itu terjadi, menempel pada diri kita.
pada sisa kehidupan Ramadan kita yang tinggal 14 hari lagi atau tinggal 13 hari lagi. Sekali lagi, Ramadan kita tinggal 14 hari lagi atau 13 hari lagi. Berdasarkan nanti akhirnya Ramadan itu 29 atau 30. Maka ketika kita membiarkan itu sampai selesai, itu yang dosa. Nah sekarang setelah kita memahami futur itu adalah bukan dosa, futur itu bukan maksiat, sekarang mari kita bahas. Apa yang saya harus lakukan kalau tiba-tiba saya merasakan futur, Ustaz? Jujur. Dan mari semua dari kita jujur terhadap posisi kita di Ramadan ini. Karena kejujuran itu modal terbesar untuk mengevaluasi apa yang harus kita benarkan dan harus kita koreksi. Jangan kita berbohong. Enggaklah Ustaz, saya insya Allah masih semangat. Ya kalau memang masih semangat, alhamdulillah. Tapi kalau memang semangat kita turun, maka jujur sama diri sendiri itu penting. Karena setiap dari kita yang paling mengerti tentang diri kita ya diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqamadirah. Manusia itu mengetahui tentang dirinya walaupun terkadang hawa nafsunya sering mendatangkan alibi dan alasan untuk menutupi kekurangan dirinya. Nah, jadi akhirnya setelah kita paham itu futur itu bisa nyapa siapa aja. Maka para ulama lalu memberikan kepada kita beberapa poin penting supaya kita mampu menyiasati dan mengatur strategi ketika tiba-tiba kita tersapa dengan futur pada perjalanan Ramadan kita. Terutama ketika kita ingin target-target yang kita buat mampu tercapai dan terpenuhi. Dan biasanya yang menggagalkan kita mencapai target-target yang kita telah canangkan itu adalah penyakit futur kita. Maka akhirnya para ulama lalu memberikan kepada kita beberapa pilihan dan opsi yang harus kita lakukan. Supaya kita mampu memaksimalkan Ramadan kita kembali ketika kita tersapa dengan penyakit turunnya semangat pada ketaatan di bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita buka pada surat Fussilat ayat yang ke-6. Nah, sebentar ya, kita lihat dulu di TV. Kita lihat di TV. Allah menyampaikan kepada kita, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya. Perhatikan ini di dalam di dalam TV-nya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Allah menurunkan satu ayat pada surat Fussilat ayat yang ke-6. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya itu adalah manusia semacam kalian yang diwahyukan kepada saya untuk menyeru bahwasanya tidak ada ilah yang kita sembah kecuali ilah yang satu. Lalu ketika Allah menyampaikan bagaimana tugasnya Nabi adalah menyeru untuk beribadah kepada Tuhan yang A1, maka ayat ini ditutup. Perhatikan, ayat ini ditutup dengan kata fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kamu kepada jalan itu, wastaghfiru, dan mintalah ampunan kepada Allah. Yang menarik adalah kita ketika menyelami ayat ini, surat Fussilat ayat yang ke-6. Kenapa Allah itu menutup ayat ini dengan menggandingkan antara perintah istiqomah dengan perintah istighfar? Tidak mungkin kan Allah itu menggandingkan dua perkara tanpa ada makna yang dihadirkan pada dua perkara yang dihadirkan secara berurutan. Kenapa Allah tidak mengatakan fastaqimu ilaihi wasallu? Istiqomalah kamu dan sholat. Fastaqimu ilaihi wadkuruh. Istiqomalah kamu lalu berzikirlah. Allah tidak menyebutkan kata setelah kata istiqomah itu sholat, itikaf, sedekah. Tidak. Tapi Allah menyebutkan kata setelah perintah istiqomah Allah turunkan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Setelah kamu diperintahkan kamu istiqomah, maka banyaklah beristighfar. Disinilah para ulama lalu menerangkan kepada kita. Yang diterangkan kepada kita itu apa? Tidak akan lahir istiqomah sampai betul-betul kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Jadi istighfar kita kepada Allah itu merupakan salah satu di antara perkara besar untuk menjadikan kita istiqomah. Makanya kalau kita berpijak pada ayat yang ke-6 surat Fussilat, kalau kita menjumpai ada seseorang yang mereka sudah hijrah lebih dulu
jauh daripada kita. Kok hari ini dia tidak mampu hijrah kembali? Bisa jadi salah satu kegagalan dia untuk istiqomah karena kurang istighfar di dalam perjalanan hijrahnya. Ada orang yang kita kenal dengan baik menemani kita di musim kemarau. Tapi belum tentu dia sekarang masih ada di dalam jalan ini ketika dia sudah pergi dan tidak lagi istiqomah di atas jalan ini. Walaupun yang menarik kita dulu dia. Maka bisa jadi tidak istiqomahnya fulan, tidak istiqomahnya fulan, tidak istiqomahnya fulan. Salah satu di antara pencetus goyangnya manusia di dalam ketaatan dan tidak mampu istiqomah disebabkan kurangnya dia beristiqomah. Itu kata para ulama. Karena istighfar itulah yang akan menjadikan hambar dosa. Istighfar itulah yang menjadikan nikmatnya ketaatan sampai orang itu mampu berjalan di atas ketaatan itu dengan konsekuensi apapun yang dia temukan. Maka ayat ini ditarik pada waktu di Ramadan. Makanya relate sekali kalau kita mendapati perkataan dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Apa yang aku ucapkan kalau aku mendapati diriku di bulan Ramadan dan ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Ucapan Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah pada saat itu apa? Ucapkanlah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau juga mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka sesungguhnya maafkanlah diriku dan kesalahanku. Di sini kita mendapati zikir ini sebenarnya bukan hanya diucapkan ketika 10 hari yang terakhir. Tapi zikir ini tuh sejatinya kita ucapkan setiap waktu ketika di bulan Ramadan. Dan tanpa kita sadari ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni inilah yang akan meningkatkan kembali proses kita istiqomah untuk lahir ketaatan kembali pada waktu Ramadan. Makanya kalau ada di antara bapak-bapak sudah mulai lemas, gitu, sudah mulai melamun ketika tiduran, maka yang kita lakukan adalah beristighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 100 kali, 200 kali, 300 kali. Ya, berbanyak. Kenapa? Sebagaimana yang Allah sampaikan pada ayat ini. Kalau kamu sudah istighfar, hadiahnya adalah istighfar. Buktikan aja. Ustaz, saya sudah mulai lemas. Istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Istighfar. Maka istighfar itulah yang akan menjadikan kita punya harapan besar. Lahir istiqomah, meningkat kembali frekuensi ketaatan kita, meningkat kembali derap langkah ibadah kita di bulan Ramadan berdasarkan istighfar yang kita maksimalkan. Ini yang pertama. Ya. Jadi nanti istighfar yang banyak Ustaz, iya. Ustaz, saya nggak bisa lagi tilawah 5 juz sebagaimana hari pertama. Udah, kalau memang belum bisa untuk tilawah sebagaimana hari pertama, sudah istighfar aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu mengatakan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua itu memaksakan. Ya, jadi kita memaksakan ya, diri kita untuk terus melakukan ketaatan sembari kita beristighfar. Karena ibadah itu terkadang tidak akan lahir satu ibadah, kecuali harus dipaksakan. Ya, dari memaksa menjadi kebiasaan, menjadi sebuah kebutuhan, dan menjadi sebuah kenikmatan. Maka paksakan hingga menjadi kebiasaan, lalu menjadi kebutuhan dan menjadi sebuah kenikmatan. Nah, karena apa? Karena memang ibadah itu kalau nggak dipaksa kita tidak akan selesai. Karena hawa nafsu itu masih berkuasa ketika Ramadan. Setan berhenti, neraka ditutup, surga dibuka. Yang tersisa itu hawa nafsu, Pak. Berarti kalau ada manusia yang mereka ketika di bulan Ramadan, ternyata dia meridhoi dirinya, dia melapangkan hidupnya dengan menikmati setiap proses futurnya,
Siapapun yang mereka itu menikmati futurnya ketika di bulan Ramadan, ya hawa nafsu itu akan nyuruh kita untuk terus santai. Maka yang kedua itu dipaksa kita untuk melakukan ketaatan, itu harus ada paksaan kuat. Untuk melahirkan sebuah kebiasaan, untuk menyambung kembali sebuah kebutuhan, untuk lahirlah kembali ada sebuah kenikmatan kembali. Dan dipaksa. Ya, Ustadz, apakah memaksa ibadah itu tidak menghilangkan keikhlasan? Nah, ini salah ini. Memaksakan ibadah, selama kita memaksakan ibadah, yang kita tujukan ketika kita memaksakan ibadah itu karena Allah. Orang yang memaksakan ibadah karena Allah, itu juga merupakan bagian dari keikhlasan. Kapan memaksakan sesuatu tidak mendapatkan keikhlasan? Kalau kita memaksakan satu ibadah disebabkan kita memaksakan ibadah itu bukan karena Allah. Nah, itu baru bermasalah. Baru itu bermasalah. Ya. Maka ini yang kita peroleh. Makanya satu analogi yang sederhana. Satu analogi yang sederhana begini. Orang itu kalau sakit, konsekuensi yang didapatkan kalau orang itu sakit itu apa? Orang itu susah makan. Karena apa? Perutnya mual, ingin muntah. Minum pun kadang-kadang susah. Ketika kita terus membiarkan orang ketika dia sakit, lalu kita tidak memaksakan dirinya untuk makan dan minum, maka akibatnya bisa fatal. Apa yang dilakukan kalau kita menghadapi anak kita sakit, tidak mau makan, tidak mau minum? Terkadang kita paksa untuk makan. Terkadang kita paksa untuk minum. Karena kita tahu dia sangat membutuhkan kepada itu. Maka sama. Kadang-kadang futur itu kayak penyakit, Pak. Memang futur itu penyakit. Maka cara penyelesaiannya adalah memaksakan ibadah. Sebagaimana orang sakit harus dipaksa untuk makan supaya menjaga metabolisme tubuhnya. Supaya recovery dari sakit itu cepat. Makanya orang sakit kalau makannya banyak, lebih cepat sembuhnya daripada orang sakit gak mau makan. Ya. Maka disitulah kita akhir paham. Oh, berarti harus dipaksakan. Ya harus dipaksakan. Ya kalau kita nggak dipaksakan untuk membaca tilawah, ya selamanya kita tidak akan tilawah sampai Ramadan nanti selesai. Tapi kalau bismillah saya paksakan. Kecuali ketika capek, lelah, letih, ya silakan tidur. Jangan dipaksakan untuk tidak mengambil tidur dan istirahatnya. Silakan tidur, silakan istirahat. Maka ketika kita tidur dan istirahat, itulah yang menjadikan kita nanti akhirnya bisa bersemangat kembali. Tapi disitulah kita paham, memaksakan itu merupakan bagian dari rumpun keikhlasan. Jadi jangan khawatir kalau memaksakan itu tidak ikhlas. Memaksakan itu juga merupakan bagian dari sebuah keikhlasan yang kita dapatkan dan kita peroleh ketika kita niatkan itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi memaksakan itu tidak salah. Kalau memaksakan karena manusia itu baru tidak ikhlas. Tapi memaksakan Allah itu penting. Karena analoginya sederhana. Sebagaimana orang yang sakit kalau tidak dipaksa makan dan minum, dia tidak dipaksa makan dan minum, dia tidak akan makan dan minum. Metabolismenya terganggu, recovery-nya lebih lama. Maka paksa tilawah. Paksa untuk bangun tahajud. Paksa untuk sholat subuh ke masjid. Udah dipaksa aja langkah kakinya. Ya. Karena kita tahu, memaksakan sesuatu karena Allah akan berada pada garansi dan jaminannya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah malu sama Allah. Malu sama Allah. Lihat di televisi. Malu sama Allah. Kenapa kita harus memiliki sikap malu kita kepada Allah? Kita memiliki sikap malu kita kepada Allah karena sesungguhnya kita harus paham Ramadan ini anugerah. Ramadan itu adalah anugerah. Ketika Ramadan itu merupakan bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya malu kita sama Allah ketika anugerah itu sudah Allah berikan kepada kita. Kita minta Ramadan, kita tahu Ramadan merupakan bulan pemutihan. Ramadan itu merupakan bulan untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu kita tidak mengoptimalkan, lalu kita terus menuruti futur yang ada pada hati kita. Dan futur itu kalau diturutin nggak ada habisnya. Sebagaimana anak kecil yang sedang nyusu sama ibunya. Maka yang ketiga, malu sama Allah.
Nah kalau kita tidak bisa dekat sama Allah di bulan Ramadan, terus di bulan mana lagi kita akan mendekat kepada Allah pada ketaatan kalau di bulan Ramadan aja kita tidak memiliki rasa malu sama Allah. Dan ingat loh, yang harus kita selalu ingat kepada diri kita itu apa? Yang harus selalu kita ingatkan kepada diri kita, hidup kita itu tidak selamanya gampang. Hidup kita itu tidak selamanya mudah. Kita tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang nanti kita akan temukan pada sisa kehidupan kita. Bisa jadi kita akan menemukan setiap kesulitan dan kita akan menemukan berbagai macam kesusahan. Ketika kita sadar bahwasanya bisa jadi kita akan menemukan banyak kesulitan dan kesusahan, maka Nabi sudah menggariskan sebuah kaidah sederhana. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Dan cara mengenali Allah di waktu lapang itu yang paling tepat itu di Ramadan. Ya kalau kita di bulan Ramadan aja tidak mau mengenali Allah, padahal sedang Allah lapangkan urusan-urusan kebaikan yang kita peroleh, ya jangan berharap kita nanti akan dikenali Allah ketika mendapatkan kesulitan. Wong ketika pas Ramadan aja kamu nggak malu sama Allah untuk tidak melakukan ketaatan. Jadi malu sama Allah itu harus dibangun. Perasaan malu itu, ya Allah gini-gini aja, ya Allah malu. Karena memiliki perasaan malu itu kalau bukan orang yang bertakwa kepada Rabbnya itu sulit sekali rasanya orang itu akan memiliki sifat malu. Maka malu itu dibangun oleh kita. Malu kita bangun ini. Dan kaidahnya, ya Allah saya ingin mendekat kepadamu ya Allah. Saya paksakan, saya sudah memperbanyak istighfar. Saya ingin dekat kepada Engkau ya Allah pada Ramadan ini. Supaya kita punya alasan. Nanti ketika pas Ramadan, habis Ramadan, entah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tiba-tiba kita ada yang mendapatkan kesulitan. Maka kesulitan itu akan dibersamai oleh Allah. Dan tidak ada yang kita khawatirkan dari kesulitan. Selama kesulitan itu kita dibersamai oleh Allah. Syaratnya satu, mengenal Allah di waktu lapang. Dan tidak ada waktu lapang yang paling prime time untuk mendekat sama Allah kecuali bulan Ramadan. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Makanya hadisnya jelas. Kenali Allah di waktu lapangmu, Allah akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Ya, kita harus malu sama Allah, Pak. Kalau hatam enggak, sedekah pas-pasan, malulah sama Allah. Tiba-tiba nanti kita dapat musibah, kita paling kenceng minta bantuan sama Allah. Padahal ketika lapang kita lupa sama Allah. Jangan begitu. Jangan begitu. Semoga kita semuanya termasuk orang yang diberikan rasa malu sama Allah. Kalau kita sedang tersawah futur. Futur ini menimbulkan rasa malu kita kepada Allah. Kalau kita terus turutin futur itu. Sekali lagi ya, futur itu kayak bayi yang ngepeng kepada ibunya. Kalau betul-betul nggak dipaksa mah, bayi tetap akan terus nyusu sama ibunya, walaupun sampai umur 5 tahun sekalipun. Makanya ketika proses penyapian itu terjadi konsekuensi, ibu demam, karena susunya bengkak, susunya tidak ada yang minum. Anak juga nangis luar biasa. Tapi penyapian harus dilakukan. Sama. Malu itu lahir ketika kita memaksa, akhirnya kita memiliki sifat malu. Makanya malu sama Allah. Malu betul kita sama Allah. Kalau Ramadan ini pun kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Terus di bulan mana lagi kamu akan dekat sama Allah kalau Ramadan aja nggak dekat sama Allah? Yang ketiga malu. Yang keempat, jangan nego dengan pikiran. Itu kata para ulama. Jangan nego dengan pikiran. Lihat di TV ini. Artinya, pikiran kita itu selalu berputar-putar, Pak. Dan kita harus keras kepada pikiran kita ketika pikiran kita itu berkolaborasi dengan hawa nafsu supaya kita itu meninggalkan ketaatan. Makanya akhirnya para ulama mengatakan jangan nego sama pikiran. Jangan nego sama pikiran. Ya. Pikiran kita mengatakan, udahlah nanti dulu, udahlah nanti aja, udahlah target 5 itu saya kurangin aja jadi 2 aja. Jangan dikasih nego dan jangan dikasih harga-harga khusus kepada pikiran kita. Biasanya lahirlah berbagai macam hal yang berantakan pada kehidupan karena kita sering nego sama pikiran kita sendiri. Pikiran berputar-putar lalu menginginkan
keringanan. Pikiran berputar-putar menginginkan kita leha-leha. Lalu akhirnya ketika kita dengarkan satu persatu pikiran yang ada di dalam kepala kita, lalu kita terus respon dan kita berikan respon kepada setiap pikiran kita untuk meninggalkan ketaatan, ya selesai. Karena ketaatan, karena kepikiran itu sangat berdampak besar pada apa yang kita jalani pada kehidupan. Itu sangat tergantung pada pikiran kita. Kenapa ada orang semangat betul melakukan sesuatu? Ya karena dia punya sebuah mindset untuk mendukung dia melakukan itu dengan semangatnya. Sama ini. Maka ketika kita tersapa dengan futur pada kehidupan Ramadan kita, jangan pernah nego sama pikiran. Pikiran itu biasanya berputar-putar tanpa henti kepada kepala kita. Di kepala kita itu tidak ada berhentinya. Pagi, siang, sore, kita berkata, oh begini, sudahlah kita begini. Terus saja pikiran itu berputar-putar di pikiran kita. Tanpa kita sadari kalau kita tidak punya ketegasan. Untuk betul-betul mengontrol pikiran kita, ya terus akan kita ikuti pikiran itu tanpa kita sadari pikiran itu merupakan hasil dari hawa nafsu. Ya, makanya hati-hati terhadap pikiran kita. Yang biasanya menyebabkan gagalnya kita untuk bangkit setelah kita tersapa dengan futur itu karena pikiran tidak kita tata terlebih dahulu. Ya, makanya kalau sedang banyak pikiran macam-macam tentang Ramadan ini, istighfar sama Allah, lalu paksa pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang kira-kira membawa kebaikan. Maka itu merupakan yang keempat. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir itu apa? Orang ketika pas Ramadan itu harus mengenali musuhnya. Musuh kita di Ramadan itu apa? Banyak melihat, banyak mendengar. Ya. Lalu akhirnya lahirlah media sosial, YouTube dan lain sebagainya yang tanpa kita sadari nge-grab kita, yaitu memaksa kita untuk melakukan perkara-perkara itu. Padahal apa? Musuhnya Ramadan itu bukan hanya makanan dan minuman. Tapi salah satu musuhnya Ramadan itu apa? Musuhnya Ramadan itu salah satunya. Musuhnya Ramadan itu adalah ketika kita banyak melihat, banyak mendengar, banyak melihat sesuatu, kita akhirnya terkena penyakit hati, lain sebagainya. Tanpa kita sadari itu merusak Ramadan kita. Musuh Ramadan kita itu apa lagi setelah banyak mendengar, banyak melihat itu? Ya, musuh kita itu ya tempat tidur, istirahat yang terlalu enak, terlalu nyaman. Itu juga musuh kita pas Ramadan. Maka kita harus mengenali musuh kita. Oh ya Allah, setiap saya habis melihat ini, maka nanti dampaknya Ramadan saya begini, dampaknya saya seharian begini. Ya sudah, jangan banyak melihat dulu, jangan banyak mendengar dulu, fokus sama Allah. Bulan Ramadan itu bulannya Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, bulan yang Allah betul-betul arahkan manusia atau supaya berpikir hanya kepada Allah itu ya bulan Ramadan. Makanya ada syariat itikaf. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan salah satu fungsinya itikaf Allah syariatkan untuk kita itu apa? Salah satu di antara fungsinya itikaf itu adalah memutuskan mata rantai kita dari kehidupan dunia, dari kehidupan kerjaan, dari kehidupan teman-teman yang banyak itu sementara itu dihentikan dulu. Fokus sama Allah. Memutuskan mata rantai itu sementara. Enggak lama kok, 10 hari kita memutuskan mata rantai itu. Fokus sama Allah. Karena Allah tahu sebagian manusia dengan sebagian manusia itu ada penyakitnya. Obatnya cuma satu. Yaitu kembali kepada Allah. Fokus kita kepada Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Memahami musuh kita itu penting. Ya musuh Ramadan itu ya Instagram, ya YouTube, ya Facebook. Itu musuh kita. Jangan banyak melihat, jangan banyak mendengar, jangan banyak berinteraksi ketika pas Ramadan supaya kita bisa fokus hanya kepada Allah. Dan itulah sejatinya di antara strategi-strategi yang disampaikan para ulama ketika kita berhadapan dengan sebuah penyakit futur ketika menyapa pada hati kita. Futur itu lumrah. Ya. Futur itu merupakan kondisi ketika kita turun semangatnya, tidak sebagaimana waktu sebelumnya. Lumrah dan itu tidak salah.
Tapi kita harus tahu bagaimana cara berhadapan untuk mengatur langkah strategis kita. Kalau tiba-tiba kita semuanya tersapa dengan itu, perbanyak istighfar kita kepada Allah. Paksakan ibadah itu karena Allah SWT. Malulah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus malu sama Allah. Jangan ikut dengan pikiran kita dan kenali musuh kita. Moga-moga 5 poin yang kita dapatkan dari para ulama ini yang akan mericas kita kembali. Bagaimana kita menghadapi Ramadan kita. Dan bagaimana strategi yang kita miliki kalau di antara kita sudah mulai tersapa dengan futur. Mungkin ada yang berkata, saya sudah futur dari hari Rabu, Ustaz. Ada yang mengatakan, saya futur dari hari ke-7, Ustaz. Ada yang mengatakan, saya mulai futur pada hari yang ke-9, Ustaz. Enggak apa-apa. Futur tidak aib. Yang aib itu kalau kamu membiarkan futur itu terus terjadi. Semoga kita mampu memanai Ramadan kita, yaitu sekitar 14 hari lagi. Sebuah waktu yang cepat. Waktu yang habis lebih cepat, waktu yang habis lebih banyak daripada waktu yang tersisa. Tapi kita harus paham, seluruh amal itu tergantung penutupnya. Kalau memang kita kemarin belum maksimal di awal-awal Ramadan, setidaknya maksimal di penutupnya. Karena amal itu tergantung bagaimana kita menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan seluruh jamaah yang ada pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita, menerima amal Ramadan kita, dan menjaga kita dari futur yang merusak kehidupan akhirat kita dan kehidupan Ramadan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara di Masjid Muhammadiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, pencerahannya pada hari ini. Alhamdulillah kami banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Amin, insyaallah. Apa boleh ini tanya jawab sedikit Ustaz? Barang 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah di sini. Enggak, 2 pertanyaan Bapak, insya Allah. Moga-moga jadi ilmu sebelum kita bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat. Oke, silakan. Suara kami clear, jelas di sana, Bapak? Alhamdulillah sangat jelas Ustaz. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Syukron. Mohon izin bertanya. Dulu saya punya teman di Fakultas Syariah, nama dia Syukron. Nah, kalau bahasa Arab itu kan kalau kita mendapatkan syukron jawabannya afwan. Jadi setiap dia di absen, syukron. Gitu. Maka yang syukronnya jawab afwan Ustadz. Katanya. Ya. Mangga Pak Syukron. Gitu. Jadi ibu kami itu setiap Ramadan beliau sering kayak menargetkan ke kami, ayo bulan ini harus khatam Al-Quran, hari bulan Ramadan ini harus khatam Al-Quran minimal 1 kali, begitu Tat. Tapi kemudian yang menjadi bingung, yang menjadi keresahan saya itu, jadi ngajinya itu karena ibu nyuruh saya ngaji, ya saya ngaji. Perbandingannya juga, wah ibu udah ngaji segini, sedangkan saya masih segini. Jadi ngajinya itu kayak pengen, ya karena disuruh ibu, kemudian jadi kayak pengen ngejar target yang ditetapkan oleh ibu, begitu Tat. Nah itu demikian pertanyaan saya, itu gimana kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jawaban antum itu merupakan bagian dari, sebenarnya pertanyaan antum itu sudah merupakan separuh dari jawaban antum.
Jadi PR-nya Mas Sukron itu adalah ya bagaimana saya menempatkan kembali dan mereposisi kembali bahwasanya niat saya bersama Al-Quran itu bukan karena ibu semata, tapi memang karena kebutuhan saya kepada Ramadan. Kalau Ramadan antum tidak hatam, terus di bulan mana lagi antum akan hatam kalau Ramadan aja tidak hatam? Pintu surga sedang dibuka, neraka ditutup, setan dikerangkeng. Loh, terus antum tidak bisa hatam Quran. Nah, terus di bulan mana lagi kita akan hatam? Ketika kita mendapatkan privilege sebanyak ini, ketika Ramadan pun kita tidak bisa hatam. Begitu cara kita memaknainya. Tapi kan saya pengen memaknai, insya Allah bisa kok menghatamkan, misalkan antum menghatamkan sekali. Itu kan berarti 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu cukup. Antum membaca sembari membaca terjemahnya. Itu cukup banget. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya juga pembaca Al-Quran. Saya juga pembaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang alasan saya itu tidak bisa hatam Quran Ustaz, karena saya sembari membaca terjemahnya. Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Yang baca Quran itu bukan hanya bapak. Saya juga baca Quran, teman lainnya bisa. Yang lain bisa kok. Pasti kita juga bisa. Misalkan kita hanya 1 kali hatam. Karena kalau membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, itu cuma butuh 40 menit di antara 24 jam yang Allah berikan sama kita. 40 menit. Itu dalam kondisi membaca tenang, tidak terburu-buru. 40 menit sampai 45 menit. Makanya itu yang menjadi sebuah jawaban sendiri untuk Mas Sukron. Oh, berarti yang saya butuhkan itu mereposisi kembali niat saya. Oh, saya itu butuhnya kepada Quran itu ya karena saya butuh. Dan saya patut memberikan pelajaran untuk diri saya. Loh, kalau saya di bulan Ramadan tidak hatam Quran, terus di bulan mana lagi saya bisa hatam? Dan itulah jawaban yang tepat untuk Mas Sukron. Bisa dipahami Mas Sukron? Gimana Pak Sukron? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah Ustaz, bisa dipahami. Ibu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz. Mungkin baru kali ini saya ikuti dalam kegiatan online di hari Jumat ini. Yang menjadi pemikiran, khususnya saya mempunyai anak, terkadang kita terkejar, memang kata Ustadz tadi harus dipaksakan. Tapi kita memilih ada di antara murajaah, kemudian ada tilawah, ada jiadah. Kasus ini saya temui dengan anak saya sendiri. Jadi dia bingung yang mana harus dikejar, targetnya apa, jiadah atau tilawah atau murajaah, sehingga membingungkan. Dan saya pun kadang menginginkan ayo kita kejar-kejaran dengan target, sementara kata Ustadz tadi harus dipaksakan sehingga menjadi suatu kebutuhan, dan kebutuhan itu akhirnya menjadi kenikmatan bagi kita. Yang saya tanyakan, bagaimana solusinya Ustadz supaya antara target di antara 3 yang kita inginkan tadi tercapai, ataukah kita harus memilih? Itu saja yang mungkin saya tanyakan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau kita melihat kehidupan para ulama di bulan Ramadan, maka mereka fokus kepada tilawah. Ibu, mereka fokus kepada tilawah. Tilawahnya apakah nyambung ataukah dimulai dari awal? Itu mah teknis aja, silahkan memilih yang paling nyaman yang mana. Tapi tilawah, kalau kita mulainya dari juz 15 ya sudah, kita teruskan, nanti berhenti di juz 15 lagi. Atau juz 15 itu kita stop dulu, kita mulai pada waktu bulan Ramadan dari awal. Kita mulai dari awal itu Ramadan. Dari Ramadan kita mulai dari awal, kita berapa kali hatam, nanti setelah Ramadan baru melanjutkan juz 15 yang tadi kita baca sebelum Ramadan. Itu yang kita lihat, makanya para ulama mereka itu fokus dengan tilawah ketika pas bulan Ramadan. Sampai taklim aja mereka liburkan.
Taklim itu mereka liburkan, Bu. Mereka nggak baca kitab, mereka nggak buka kitab-kitab apapun, enggak. Mereka tidak mau buka kitab, mereka tidak tilawah, mereka tidak baca apapun, kecuali mereka fokus tilawah. Karena memang bulan Ramadan itu bulan Quran, syahrullah. Saya ingin membaca tafsirnya. Sebenarnya kalau ingin membaca tafsirnya, kemarinlah 11 bulan yang tersisa sebelum dan sesudah Ramadan. Kalau pas Ramadan, fokus sama tilawahnya. Fokus sama tilawahnya. Dan itu yang dicontohkan para ulama. Makanya kita menjumpai Imam Syafi'i sampai khatam 60 kali, Bu. Berarti kan dia terus tilawah tiap hari. Mungkin 12 jam untuk menghatamkan satu kali Quran, 12 jam berikutnya untuk menghatamkan Quran yang kedua. Totalnya 24 jam. Tapi kalau ditanya mana di antara ketiganya, fokus sama tilawah. Adapun ziyadahnya, menghafalnya atau murojaah, mengulang-ulang hafalan Qur'annya, tidak. Fokus tilawah dulu kalau Ramadan. Allah alam bisa. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin dari anak pengurus ada. Ini mungkin saran aja untuk ke pengurus Ustaz bagaimana bisa terus meningkatkan agar masjid ini lebih banyak lagi, bisa lebih apa ya, ada, kita bisa meningkatkan lah Ustaz gitu untuk Yang kajian ataupun apa yang kadang-kadang kan kalau setiap masjid itu hampir setiap hari seperti di sini, setiap malam ba'da tarawih kita adakan kajian, ba'da subuh juga ada beberapa kali kita adakan kajian. Apakah juga kita wajibkan juga untuk masjid mungkin tilawah gitu Ustaz? Mungkin minta sarannya. sebenarnya kalau saya boleh menyarankan, kalau sudah menginjak 10 hari yang terakhir, kajian-kajiannya dikurangi saja supaya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk fokus kepada tilawahnya. Kan Rasulullah ketika beliau itikaf 10 hari yang terakhir, beliau tidak mengadakan kajian di masjid itu bersama dengan para sahabat. Walaupun mengadakan kajian ya boleh-boleh aja ketika pas itikaf. Tapi kurangi itu dulu majelis taklimnya atau majelis ilmunya. Kalau nanti setelah 10 hari selesai baru nanti kita mau ngadain kajian lagi, menyemarakkan, memakmurkan, meramaikan, silahkan. Tapi kalau pada 10 hari yang terakhir fokus saja tilawah, setiap jamaahnya tilawah masing-masing. Menurut saya itu menjadi pilihan saya. Dan kalau saya menjadi peserta itikaf, saya paling senang kalau datang ke masjid tidak banyak kegiatannya kecuali memberikan kesempatan setiap para jamaahnya bermesraan kepada Allah. Memang 10 hari terakhir itu merupakan hari bermesraan dengan Allah SWT. Allah alam. Semoga Allah memberkahi kita. Masjid Muhammadiyah yang ada di Banjarmasin, senang sekali kita berjumpa pada kesempatan ini walaupun secara online. Walaupun terbatas screen dengan screen, tapi terasa begitu dekat sekali kita. Ya. Seakan-akan jarak kita cuma beberapa puluh meter saja, padahal beberapa ratus bahkan berapa ribu kilometer kita antara Bekasi dengan Banjarmasin. Semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan, dan semoga Allah menerima setiap kelelahan kita di bulan Ramadan pada ketaatan yang kita maksimalkan. Jazakumullah khair, wa barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz. Kami juga mohon maaf dari kami. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.